Jumpa lagi dengan saya Widuri di channel Mod Widuri. Dukung saya dengan menekan tombol like, share, subscribe. Juga feel free to komen ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video selanjutnya. Kali ini videonya bukan video tutorial ya. Jadi videonya akan ditampilkan secara cepat dari awal hingga akhir. Nah, ada beberapa masker yang direkam proses penyelamannya. Bisa nanti kalian lihat pengerjaannya pada setiap masker dengan motif-motif yang berbeda. Menyulam pada masker double layer yang tanpa space untuk insert, atau maksudnya yang tidak ada tempat mensisipkan lembar tisu atau layer yang tambahan, ini sebetulnya menyulamnya sedikit tricky. Karena ini berbeda dengan menyulam di selembar kain seperti biasanya. Nah, pada masker sejenis ini, kita harus menyulam satu kain di depan saja, tanpa menembus lapisan kain di belakangnya. Jadi benar-benar harus berhati-hati. Pada video ini, saya sedang mengerjakan sampel produk dari klien Multicraft. Nah, masker double layer ini dibawakan oleh klien kami. Jadi, beliau ingin trial untuk selamannya terlebih dahulu. Jika cocok, nanti kemungkinan pemesanannya akan bertambah menjadi jumlah yang sangat besar atau partai besar. Motif ilalang menjadi perhatian khusus. Ini berbeda dari motif biasanya seperti bunga kebanyakan. Untuk motif ilalang ini sendiri lebih baik diaplikasikan pada warna-warna yang gelap. Dan untuk aplikasi sulamannya, warna cerah misalnya coklat muda dan putih. Untuk masker dasar berwarna hitam sangatlah mudah dipadukan dengan warna lainnya, karena termasuk ke dalam kategori warna yang netral. Nah, inilah jadi favorit banyak yang memesan untuk masker ini karena masuk dengan outfit warna apa saja. Ilalang atau biasa dikenal sebagai alang-alang merupakan sebuah tanaman yang sudah lama sekali dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Tanaman ilalang seringkali dianggap sebagai tanaman pengganggu yang biasa disingkirkan oleh para petani dikarenakan tanaman ilalang tumbuh di daerah pertanian dan di pinggir jalan. Nah, ilalang yang dianggap sebagai tanaman pengganggu ini memiliki sifat invasif,
yaitu sifat dominan terhadap suatu wilayah tertentu sehingga mengalahkan tanaman lainnya. Tanaman ilalang yang disingkirkan oleh para petani tersebut seringkali dipergunakan oleh para anak desa sebagai sebuah alat permainan yang khas dan juga sebagai pakan hewan ternak. Namun, bagaimana jika tanaman ini memiliki banyak manfaat? Apakah akan tetap disingkirkan? Ya, betul sekali. Tanaman ini memang sering kali disingkirkan oleh beberapa pihak. Akan tetapi, ternyata tanaman ini memiliki banyak sekali manfaat positif, terutama bagi kesehatan tubuh manusia. Meskipun tumbuh sebagai tumbuhan parasit yang mengganggu tanaman di sekitarnya, namun pada kenyataannya, tanaman ini banyak sekali kandungan yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Adapun khasiat ilalang sendiri sebagai obat hipertensi, sebagai obat diare, untuk radang hati, untuk kencing yang tidak lancar, obat radang ginjal, obat muntah darah, dan sebagainya. Banyak sekali ya manfaatnya. Manfaat yang didapatkan dari tanaman ilalang sendiri ternyata ini dapat terjadi dikarenakan tanaman tersebut mengandung imparanin, asam sitrat, asam malik, glukosa, farnerol, saponin, esin, silidrin, alkali, dan masih banyak yang lainnya. Karena begitu banyak manfaat dan juga kandungan yang dapat membuat tubuh kita menjadi sehat, maka coba kita lihat ada apa saja ya dalam ilalang tersebut. Ilalang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Akar tanaman ilalang adalah akar rimpang yang menjalar dan berbuku-buku. Akar ilalang diketahui sebagai akar yang keras dan iat, serta memiliki warna putih. Akar ilalang memiliki banyak manfaat yang dapat digunakan sebagai obat berbagai penyakit seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Batang ilalang berukuran pendek dan menjulang tinggi, di mana telah diketahui bahwa tingginya berukuran 0,2 sampai 1,5 meter. Batang tanaman ilalang berbentuk silinder dengan diameter 2 sampai 3 mm dan beruas-ruas. Pada bagian ujung batang akan ditumbuhi tunas baru. Lidah atau ligula di batas pelepah dan helai daun tampak jelas. Rumpun tanaman ilalang tumbuh tegak dan tidak bercabang. Kemudian umumnya terdapat bulu di setiap buku-bukunya. Daun dari tanaman ilalang termasuk ke dalam kategori daun tidak lengkap. Helaian daun yang ada berbentuk garis memanjang seperti pita, lanset, dan berujung runcing. Pangkal daunnya berambut panjang dan menyempit berbentuk talang. Panjang daun ilalang sendiri dapat mencapai 12 sampai 80 cm. Dan perlu diketahui bahwa bagian tepi daunnya sangatlah kasar dan tajam. Bunga dari tanaman ilalang merupakan bunga majemuk, berbentuk dalam malai yang panjangnya sekitar 6 sampai 28 cm dengan anak bulir berlambut panjang. Perbungaan tanaman ilalang berupa bulir majemuk yang berbentuk silinder dan termasuk ke dalam golongan hermaprodit. Letak bunga tanaman ilalang bersusun, di mana pada bagian atas terdapat bunga sempurna dan di bagian bawah adalah bunga mengendul. Panjang anak bulir kira-kira 3 sampai 4 mm dan pangkalnya terdapat rambut halus yang panjang dan padat serta berwarna putih. Buah ilalang adalah tangkai pendek serta berpasang-pasangan pada ujung sumbu malai. Buah tanaman ilalang ini berukuran 1 mm dan berwarna coklat tua yang memiliki biji dengan bentuk seperti jorong. Nah, demikian sudah pembahasan mengenai tanaman ilalang yang mana memiliki banyak sekali manfaat walaupun dianggap salah satu tanaman yang dapat mengganggu.
serta menurut banyak orang merugikan tanaman yang ada di sekitarnya. Selain dari pendapat tersebut, ternyata tanaman ilalang banyak juga manfaatnya. Tanaman hias azalea bukanlah satu-satunya bunga dengan kecantikan luar biasa. Azalea bahkan tumbuh dengan sederhana, namun di balik kesederhanaannya mampu memberi nuansa sejuk dan damai. Azalea adalah bunga yang populer di Amerika Serikat. Bahkan ada kawasan di Alabama yang dikhususkan hanya untuk ditanami bunga cantik ini. Tanaman hias bunga ini pertama kali tumbuh di Cina dan Jepang. Sementara namanya sendiri berasal dari Yunani, yaitu azaleos, yang artinya kering. Merujuk pada referensi bahwa azalea mudah tumbuh pada tanah yang kering dan ringan. Yang menarik dari bunga azalea adalah ia termasuk tanaman semak berbunga. Sehingga ketika tidak berbunga sekalipun, ia akan tetap tumbuh indah dengan dedaunannya yang rimbun. Azalea termasuk dalam famili Rhododendron, yang berarti bahwa ia adalah jenis bunga yang tumbuh lebat. Ada berbagai warna cantik yang menarik dari bunga azalea ini, yaitu misalnya warna merah, kuning, ungu, pink hingga putih. Karena keindahannya, azalea banyak dijadikan inspirasi untuk sebuah puisi. Salah satunya puisi yang terkenal karya penyair Korea Kim Sol-bol berjudul Jin Dalekot atau Bunga Azalea. Dan kutipan puisi tersebut pernah digunakan dalam salah satu dialog drama Korea terpopuler The Greatest Love. Makna dan arti bunga azalea. Azalea memiliki simbol keanggunan dan kelembutan. Bunga yang paling cocok dijadikan buket untuk orang terkasih. Bunga ini mengisyaratkan untuk merawat diri sendiri yang pada dasarnya adalah kodrat wanita agar terlihat cantik di mata pasangan. Azalea mewakili sifat-sifat baik dan juga melambangkan emosi dan peristiwa tertentu. Tukang kebun di Cina dan Jepang menganggap bahwa bunga azalea sebagai pengingat kenangan-kenangan manis dan kehangatan bersama keluarga di rumah. Karena kembang bunga azalea mudah jatuh saat disentuh atau tertiup angin, sehingga sering pula dilambangkan sebagai hubungan cinta yang masih bisa berakhir atau rapuh. Azalea juga bisa diartikan ancaman kematian jika dikirimkan dalam vas hitam. Sebagai salah satu tanaman berbunga yang memiliki lebih dari 10.000 varietas, yang berarti ada puluhan warna berbeda yang mekar dari bunga ini. Dan arti dari tiap-tiap warna bunga azalea yaitu warna putih melambangkan kepolosan, pengendalian diri dan kesopanan. Warna merah mengarah pada hal-hal berbau romantis dan penuh gairah. Ungu dan pink melambangkan pribadi yang periang dan semangat. Kuning mengisyaratkan hubungan persahabatan dan kekeluargaan. Demikianlah informasi mengenai makna dan arti bunga azalea. Nah, untuk motif bunga azalea ini sangat bagus kan ya? Itulah sekilas proses penyulaman pada masker double layer, serta pembahasan mengenai makna beberapa motif yang digunakan. Jika kalian berminat dengan masker-masker kami, silahkan
klik link pada deskripsi, nanti ada Instagram kami. Dapat nanti langsung hubungi saja kami pada kontak Instagram tersebut. Nanti akan kami proses untuk pemesanannya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi untuk tetap terus berkarya. Dukung channel ini ya dengan menekan tombol like, share, subscribe. Aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terbaru. Feel free to comment ya. Terima kasih.